pembelajaran PPKN. Adapun pengertian strategi pembelajaran PPKN yaitu merupakan pendekatan pembelajaran yang menerapkan lebih menekankan pada paradigma humanistik dan pengalaman belajar kontekstual agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan, lebih bermakna, dialogis, partisipatif, dan kreatif. Pembelajaran yang mampu mendekatkan peserta didik pada realitas sosial, yang di dalamnya peserta didik bisa menemukan jati dirinya sebagai manusia yang sadar akan tanggung jawab individu dan sosial, terdorong untuk berbuat sesuatu dan dapat membangun kehidupan bersama. Adapun di antara strategi-strategi yang dapat dipandang tepat dalam pembelajaran PPKN, di antaranya pertama, membaca buku ajar, yang dimana para siswa dan siswi dapat diminta untuk membaca materi yang akan dibahas dengan membuat kisi-kisi panduan. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan materi ajar yang akan dibaca. Yang kedua, buat pertanyaan yang harus dijawab setelah membaca materi. Yang ketiga, akhiri sesi dengan memberikan komentar terhadap jawaban. 2. Mencari informasi atau informasi share. Strategi ini dilakukan dengan mengambil materi dari berbagai sumber, yaitu koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Siswa atau siswi mencari informasi dalam teks atau bahan bacaan. 2. Membuat pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks. 3. Bagilah kelas dalam kelompok-kelompok kecil 3 atau sampai 5 orang siswa dan siswi. 4. Jelaskan pertanyaan yang Anda buat kepada kelompok-kelompok tersebut. 5. Mintalah mahasiswa mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di dalam handout yang dibagikan atau bahan bacaan yang ditentukan. 6. Anda mengembangkan jawaban mahasiswa untuk menambah informasi sehingga jawaban semakin jelas. 3. Pengalaman penting, critical incident. Strategi ini digunakan ketika memulai pembelajaran dengan bertujuan untuk melibatkan siswa dan siswi sejak awal dengan meminta mereka mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Juga digunakan bila tujuan pembelajaran mengajarkan siswa dan siswi untuk berempati, yakni merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, di sini terdapat 4 langkah. Yang pertama, mintalah siswa dan siswi untuk mengingat kembali masa lalu mereka yang paling mengesankan, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Yang kedua, mintalah siswa dan siswi untuk menceritakan pengalaman masalah yang terjadi dan solusi apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, bahas kembali apa yang telah diceritakannya. Yang keempat, ambil pelajaran dan pengalaman tersebut. Yang keempat yaitu melihat kejadian sebenarnya. Maksudnya adalah untuk memahami suatu kondisi tidak lazim yang terjadi atau yang dihadapi oleh seseorang. Dengan strategi ini, siswa dan siswi diminta membayangkan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang yang mengalami kondisi tersebut. Seperti orang yang teraliniasi karena minoritas atau stigma sosial. Langkahnya adalah yang pertama, tentukan suatu kondisi, peristiwa, tokoh, atau yang dapat diperankan. Yang kedua, tunjuklah seorang siswa dan siswi untuk memamerkan dengan serius dengan gaya atau atribut tokoh yang sesungguhnya untuk menggunakan peran, pandangan, dan sebagainya. Yang ketiga, mintalah siswa dan siswi untuk bertanya dan menanggapi peran yang baru saja diperagakan dengan mengajak mereka untuk memahami, merasakan dan mengidentifikasi persoalan dan mencari solusi dari masalah. Mengomentari poster gambar atau poster komen.
bertujuan untuk menstimulasi dan meningkatkan kreativitas dan mendorong penghayatan siswa dan siswi terhadap suatu permasalahan. Langkahnya yang pertama yaitu pilih sebuah poster atau gambar yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang kedua, mintalah siswa dan siswi untuk mengamati dan menghayati terlebih dahulu gambar atau poster tersebut. Yang ketiga, mintalah mereka berdiskusi secara berkelompok, kemudian mereka harus memberi komentar atau pendapat tentang gambar tersebut. Yang keempat, mintalah siswa dan siswi untuk memberi solusi atau rekomendasi berkaitan dengan poster atau gambar tersebut.